Pergi besok. Kedan Sword Direct 5D Kedua Brain Bass. Karena pengalaman masa lalu, ayahnya Kedan selalu mempertahankan status bangsawan keluarga, terutama ketika berhadapan dengan setan tingkat rendah semacam ini, yaitu Patriark Van Air yang telah ditarik secara ekstrim. Sering muncul di saat terakhir disepakati, dan penampilannya cukup megah. Sekarang hanya untuk menambah darah baru dalam keluarga, dan dia sebenarnya diminta untuk pergi lebih awal. Menghitung jaraknya, hanya membutuhkan waktu sekitar 2 hari untuk pergi ke Huahai, yang berarti mereka akan tiba di Huahai 2 hari sebelumnya. Perlakuan seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kedo merenung sejenak sebelum berbicara. Ayah, jika kita pergi sepagi ini, apakah kita akan kehilangan identitas keluarga kita? Jika kita pergi sepagi ini, apa bedanya kita dengan iblis biasa itu? Kedan smile helplessly. Bukankah karena kamu bosan di rumah? Kurasa kamu lelah berurusan dengan hal-hal sepele akhir-akhir ini. Aku akan membiarkanmu keluar untuk bersantai sesegera mungkin. Kedua sedikit skeptis. Bagaimanapun, ayahnya mengajarinya lebih banyak sebelumnya. Kapan dia akan mempertimbangkan perasaannya? Melihat ketidakpercayaan kedua, Kedan akhirnya memiliki sedikit kelegaan di wajahnya. Lagi pula, putri saya telah dewasa dan dapat mengambil lebih banyak tanggung jawab di masa depan. Meskipun tidak terserah dia untuk memutuskan masalah keluarga sebesar itu, setidaknya tidak akan ada masalah dalam keluarga. Setelah mendesak Kedo untuk pergi, Kedan merendam tubuhnya di genangan air tersebut untuk menghilangkan rasa sakit di tubuhnya. Fight lebih kuat dari yang dia bayangkan, dan pertama kali dia bertarung, dia mungkin meremehkan musuh, dan cedera ini menjadi bebannya. Tidak lama kemudian, iblis yang kuat datang ke tepi kolam Kedan, dan inilah saudara kedua Kedan, Kechan. Dia mengepalkan tinjunya. Apa yang kakak laki-laki panggil aku? Baru saat itulah Kedan menunjukkan kepalanya lagi. Kamu seharusnya sudah melihat kekuatan kehampaan sekarang. Kita telah memiliki persahabatan yang sangat baik sejak kita masih muda. Jadi aku tidak akan membicarakan begitu banyak liku-liku antara kamu dan aku. Aku ingin meminjam salah satu putrimu dan rekrut iblis untukku. Datanglah di antara keluarga. Kechan berpikir sejenak, lalu dia mengatakannya. Aku tidak tahu kemampuan apa yang dimiliki iblis ini untuk menikah dengan keluarga ke kita. Apalagi, dengarkan kakak laki-laki, kelebihan apa yang dimiliki orang ini. Aku akan melihat siapa yang akan dinikahi. Kedan terdiam sejenak sebelum menjelaskan. Sebenarnya, aku tidak ingin mengatakan ini. Tetapi kamu dan kakakku seharusnya sudah menebak sesuatu bahkan jika kamu tidak mengatakannya. Terakhir kali aku bertarung melawan Fight, aku meremehkan musuh. Belum lagi luka seriusku sendiri. Elit keluarga juga banyak menderita. Ini milikku. Kesalahan. Jika Fight hanya memiliki gelombang serangan ini dapat diterima. Tetapi sekarang, saya juga curiga bahwa target Fight berikutnya adalah keluarga iblis kita. Dari 12 garis keturunan kuno hingga garis keturunan yang sedikit kuat saat ini, kantor kami situasinya masih belum baik. Dalam hal ini, aku ingin merekrut iblis yang sudah memiliki pengalaman memenggal kehampaan sendirian dan yang kekuatannya berada di puncak kondisi penghancuran tubuh. Dengan referensi pengalamannya, kita dapat dengan mudah menangani kehampaan. Sejujurnya, klan iblis ini adalah Feng Tianxing yang mengingatkan kita beberapa hari yang lalu. Setelah mendengar kata-kata ini dengan pasti, Kechan juga mengerutkan kening. Aku tidak tahu banyak tentang Feng Tianxing, tapi jika apa yang dikatakan Kedo benar, dia bisa mengalahkan Fight beberapa kali sendirian dengan kekuatan puncak tubuh yang hancur. Maka dia memang memenuhi syarat untuk bergabung dengan keluarga kita. Tapi Anda melihat siapa yang akan dilakukan ini. Sesuai. Feng Tianxing memiliki catatan yang bagus. Tetapi kekuatannya hanya di puncak alam tubuh rusak. Dan itu hanya umum di keluarga kami. Adalah tepat untuk mengatur menantu perempuan dengan status tidak penting. Tetapi kami memiliki untuk menggunakannya lagi sulit untuk memilih. Jika status perkawinan terlalu tinggi, tidak dapat dihindari bahwa akan ada keluhan dalam keluarga. Itu sulit. Kedan menghela nafas setelah lama terdiam. Tidak mungkin, kita hanya bisa menikahi klan iblis yang tidak jelas, dan kemudian memberinya etiket yang bagus, dan diam-diam memberinya beberapa keuntungan, sehingga seharusnya tidak ada masalah dalam keluarga dan Feng Tianxing sendiri. Namun, ada hal lain yang sangat penting. Feng Tianxing ini adalah darah dari batu giok beracun, yang setara dengan darah naga terkubur dari keluarga ke kita. Bagaimana menangani pernikahan ini tergantung padamu. Aku harus tinggal di sini untuk memulihkan diri baru-baru ini. Lebih baik mencegah dampak kekosongan selanjutnya. Kechan mengangguk setuju setelah hening sejenak. Oke, kalau begitu aku akan mengadakannya sesuai dengan standar pernikahan tertinggi. Sedangkan untuk calon, aku menyarankan agar putri selir bukanlah anak dari selir. Putri ketiga dari keluargaku akan dewasa tahun ini. Dia terlihat sangat baik, tetapi dia tidak cukup kuat, jadi dia tidak memiliki status dalam keluarga. Aturlah agar dia menjadi satu-satunya, seharusnya baik-baik saja. Setelah beberapa diskusi antara kedua belah pihak, mereka pergi dengan wajah serius. Kedan banyak bicara hari ini, tapi dia tidak banyak bicara tentang situasi keluarga saat ini.
Kechan mengetahui situasi keluarga dengan sangat baik, jadi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Tampaknya jika mereka tidak menyebutkannya, keluarga tersebut masih merupakan keluarga yang sangat makmur yang dapat memberi mereka berkah besar dan membuat mereka merasa bangga. Keesokan paginya, Kechan mengajak Keke untuk mencari Kedo. Kedua, aku akan menyerahkan masalah ini padamu. Kamu harus berhati-hati di jalan. Sekarang kehampaan mengamuk. Kamu hanya bisa sedikit bersantai jika pergi ke tanah di bawah yurisdiksi Feng Tianxing. Kedua mengangguk setuju. Dia sangat senang, buru-buru mengemasi barang-barang untuk perjalanan ini, dan membawa senjata ajaib bersamanya. Melihat pemandangan ini, Kechan berbalik dan berkata kepada Keke yang masih memiliki sedikit rasa malu di wajahnya. Keke, kamu tidak perlu memiliki terlalu banyak tekanan psikologis kali ini. Kamu pergi dan lihat bagaimana Feng Tianxing. Jika kamu dapat melamar, jika tidak sesuai dengan seleramu, kamu melamar saudara perempuanmu yang ke-13. Pilihlah terserah kamu. Meski Kechan tidak banyak bicara di depan Kedan kemarin, dia merasa cukup meremehkan masalah ini di dalam hatinya. Hanya saja sulit dibantah karena wajah sang kakak. Sudah bertahun-tahun sejak garis keturunan naga yang terkubur diturunkan, dan berapa banyak generasi setan telah diturunkan. Sekarang krisis ini jauh dari peringkat dalam sejarah keluarga mereka. Ini bukan waktunya untuk melepaskan kemurnian darahnya sendiri dengan imbalan dukungan dari ras iblis yang lebih kuat. Sekalipun itu pernikahan dan pernikahan, santai saja dan jangan terburu-buru untuk sementara waktu. Apakah serangan Void benar-benar berkembang atau tidak? Masih perlu pengujian dan waktu untuk mengetahuinya. Singkatnya, hal ini Kechan belum terdaftar sebagai prioritas utama. Keke mengangguk, masih sedikit takut untuk berbicara. Ini adalah pertama kalinya dia melakukan perjalanan jauh. Dia baru saja mendengar tentang betapa makmurnya dunia luar. Pengalaman aneh ini membuatnya sangat malu. Melihat kedua di samping, dia langsung menggandeng tangan Keke dan melambai ke arah Kechan. Paman kedua, aku akan pergi bermain, dan aku akan meninggalkan keluarga untukmu. Melihat pemandangan ini, Kechan menggelengkan kepalanya tak berdaya. Feng Tianxing pernah merekrut kerabat, yang menyebabkan badai yang tak terhitung jumlahnya di keluarga kuno mereka. Saya harap reputasi dan kekuatannya setara. Kalau tidak, Kechan akan menghancurkan kepala Feng Tianxing dengan tangannya sendiri untuk melampiaskan kebenciannya.